Kalibata dari perwakilan kelompok komunikasi strategis. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai strategi komunikasi yang ada di Jabar Saber. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak dari siapa? Saya Sandi Ibrahim dari Unit Saber Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan strategi komunikasi di Jabar Saber? Jadi Jabar Saber tidak berdiri sendiri, tapi merupakan program komunikasi publik di bidang penanggulangan bagian dari humas atau komunikasi publik. Jadi bukan humas keseluruhan, tapi bagian kecil dari IKP atau subbagian dari KPA komunikasi publik. Cuman kita memfokuskan diri pada komunikasi digital memberikan penanggulangan atau kata-kata hoax yang beredar di media sosial. Kami tim dari teknis dan tenaga ada satu unsur ASN yang koordinatori kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinatif dan administratif. Baik, apa saja sih saluran komunikasi yang digunakan oleh Jabar Saber Hoax untuk menyebarkan informasi kepada publik? Yang jelas, yang paling strategis hari ini itu media digital ya, dengan perangkat media sosialnya ya. Jadi publik atau masyarakat ini kan banyak menggunakan media sosial sehingga kita pun pihak pemerintah dalam hal ini Kominfo dan Jabar Saber Hoax juga membuka ruang kanal media sosial semaksimal mungkin untuk menyampaikan sebagai media strategis dalam menyampaikan narasi-narasi positif di sosial. Apakah ada indikator khusus seperti jangkauan pesan, engagement rate, atau jumlah laporan hoax yang menurun? Politik itu banyak isu-isu politik ya. Nah, terkait dengan jangkauan reach atau itu kan sebetulnya yang media sosial sendiri kan punya tools atau alat untuk menjangkau seberapa besar sebuah narasi, sebuah pesan, komunikasi dalam berbasis konten bisa diterima oleh masyarakat atau follower atau follower. Nah, ini juga tergantung kemenarikan kita dalam mengemas di konten narasi atau konten komunikasi publik itu kan. Dan sejauh mana upaya-upaya kita juga mengkolaborasikan dengan media lain, dengan mitra, dengan komunitas lain, dengan unsur-unsur pemerintah ataupun daerah dalam hal ini Kominfo atau sebuah daerah gitu. Itu juga untuk menambah dan meningkatkan jangkauan agar pesan komunikasi bisa diterima. Kaitannya dengan hoax turun naik, jadi sebetulnya hoax itu pada dasarnya muncul menunggangi situasi-situasi krisis-krisis yang melanda sebuah masyarakat, kelompok masyarakat, negara atau bangsa. Jadi kalau ada situasi krisis misalkan terkait dengan perang Iran, apakah itu tidak lepas dari aneka hoax dan perang proxy war, narasi-narasi yang memang entah itu dibikin oleh siapapun produsen, ada hoaxnya banyak terkait dengan perang politik antara Iran yang memang ikut-ikutan Amerika itu banyak. Ada apalagi sekarang muncul teknologi canggih berbasis artificial intelligence, itu kan bisa dimanipulasi dan dinarasikan sebagai
senjata atau narasi-narasi yang berbasis hoax. Saya tadi aja temuan dari kami dan teman-teman, bandara Israel Tel Aviv hancur lebur gara-gara roket. Ternyata ketika diselidiki, diperiksa lebih detail, itu adalah produk AI. Sebaliknya juga apa yang melanda oleh Iran juga bisa jadi itu narasi hoaxnya juga ikut adil dalam seperti itu. Baik, tadi kan mengenai hoax ya, Iran itu sejauh mana sih maksudnya yang paling kasus hoax yang paling parah di Jawa Barat itu apa dan sangat berpengaruh di masyarakat itu, masyarakat percaya pada berita hoax tersebut? Kalau pada akhirnya kan bisa bersinggungan kuat atau lemah terhadap persoalan politik ya. Oke lah, tadi kaitan dengan perang Iran misalnya, apakah ada dampak hoax terhadap Indonesia? Ada. MUI ada hoax yang menarasikan menyebutkan bahwa MUI serangan Israel terhadap Iran, kan itu sesuatu yang memang bisa menyebabkan polemik, opini publik jadi liar tanpa tidak pasti dan menimbulkan distrust publik terhadap lembaga MUI tersendiri kan gitu. Masa sih serangan Israel terhadap Iran usut ternyata itu kok dimanipulasi narasi itu seolah mengatasnamakan sebuah media karena menjatuhkan logo media MUI titik 2. Nah itu modus-modus yang dibakar. Kedua, kaitannya dengan Jawa Barat. Oke, ada isu yang terkait dengan Jawa Barat itu. Bagaimana kemudian produsen hoax itu memanfaatkan sosok gubernur yang memang media darling lah katakanlah, dia banyak nongol di media digital, media sosial dan mendapatkan atensi publik itu tidak lepas dari kepentingan untuk ditunggangi menjadi komunitas hoax. Misalkan kemarin intensitasnya cukup tinggi ya dari berbagai akun TikTok, dia mencoba untuk memanfaatkan video dari gubernur kita Jawa Barat dan kemudian dinarasikan meresmikan pinjol. Padahal videonya lagi rapat paripurna DPR, tapi ada narasi yang memang diproduksi, narasi tulisan. Nah, sebelumnya itu videonya benar. Kang Deddy membagi-bagikan, menawarkan harga motor murah 500.000, likes and share itu di TikTok. Ternyata usut diperiksa video yang lebih detail dan melalui pemeriksaan sistem pendeteksi AI, ternyata itu adalah proses produk buatan AI. Bagaimana reaksi netizen itu mempercayai bahwa itu adalah benar, diterima sebagai benar. Nah ini juga perlu diantisipasi, perlu ditangkap. Banyak kan terkait isu-isu Jawa Barat. Terkait isu-isu tersebut, apa sih komunikasi strategis yang menyatakan bahwa hal itu kan tidak benar dan banyak masyarakat mungkin Jawa Barat yang udah percaya sama berita hoax tersebut? Bagaimana cara Jabar Sayur Hoax ini menangani hal tersebut? Ya itu satu-satunya kita salah satunya kita melakukan cek fakta, kemudian menyampaikan hasil narasi cek fakta itu untuk dipublikasikan di berbagai kanal media sosial, di portal website Jabar Sabar Hoax, di portal website Jabar Sabar Hoax, mention atau berkolaborasi untuk diposting semaksimal mungkin dengan beberapa komunitas atau SKPD, OPD yang lain untuk sama-sama untuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan cek fakta ini. Karena itu munculnya dari media sosial, maka kita harus melawannya, menghantar hoaxnya juga di ruang media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Lagi banyak tuh di TikTok ya, TikTok dan X dan kanal-kanal lain seperti itu. Lalu masihkah media tradisional seperti TV, radio, atau media cetak, koran digunakan dan bagaimana peranannya dibandingkan media digital? Karena kan pada zaman sekarang ini kan
media digital itu sangat amat naik ya Pak ya. Apakah Jabar Saber Hoax ini masih menggunakan kanal media tradisional? Beberapa tahun kemarin ya kita full melakukan campaign di beberapa radio swasta digabung ya untuk di relay ke beberapa radio di Jawa Barat, beberapa radio daerah Jawa itu kurang lebih full 2 minggu full gitu. Jadi kita jika ada kesempatan peluang itu dan program itu ada, kita manfaatkan ke ruang-ruang media radio sebagai tempat kanal untuk menyebarluaskan informasi positif karena mungkin dalam catatan walaupun misalkan masyarakat itu sekian kebanyakan menggunakan media sosial, tidak menutup kemungkinan bahwa halayak masih sekian persen misalkan masih menjadikan media konvensional sebagai saluran untuk menerima informasi seperti radio. Mungkin untuk usia 50 tahun ke atas dengan tingkat resiko kemakan hoax tinggi masih bisa mengkonsumsi menerima menggunakan media konvensional sebagai alat informasi, TV dan sebagainya. Walaupun faktanya memang lebih dominan bahwa hari ini masyarakat banyak mengakses media sosial atau media digital. Namun sayangnya itu tadi tidak diimbangi oleh kapasitas, kemampuan menerima, menyeleksi, menyaring informasi itu apakah benar atau tidak. Lalu bagaimana Jabar Saber Hoax menyesuaikan strategi komunikasi saat menghadapi situasi darurat atau pada saat itu kan COVID-19 ya Pak ya? Nah itu cara menghadapi. Kita terlibat di beberapa satuan gugus tugasnya, Satgas Covid juga masuk, tim-tim memperlebar tim-tim task force yang dibikin oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kita juga masuk terlibat, juga memperkuat komunitas-komunitas lintas SKPD, terutama dengan membangun kemitraan yang kuat dengan Dinkes untuk menghalau disinformasi terkait dengan COVID karena kencang banget itu sampai ke tidak hanya menyerang ruang-ruang Facebook, Instagram dan sebagainya, tapi juga kalau COVID itu membuat kelompok narasi anti percaya lah, distrust terhadap COVID di ruang Telegram dengan jumlah bisa jadi ratusan itu mereka dulu ada memproduksi narasi-narasi yang memang bagaimana supaya ini bukan nyata, ini adalah tidak benar. Nah seperti itu. Nah ini sangat berat. Terus setiap hari kita juga harus memantau. Bahkan teman-teman di fact check, kalau nggak salah fact check Aji gitu dan sebagainya itu punya kanal atau menu tersendiri. Sampai kita juga punya menu tersendiri, menu khusus untuk menangkal hoax terkait COVID. Varian yang banyak, mulai dari narasi, mulai dari dikaitkan dengan salah, dikaitkan dengan teori konspirasi dan sebagainya, macam-macam. Itu sangat complicated itu dulu. Cuman jadi kita terlatih untuk sigap ketika ada hoax muncul langsung di kantor dulu. Apa langkah strategi yang harus dilakukan ke depannya agar pesan anti-hoax bisa lebih mudah diterima dari para masyarakat? Karena kan pada zaman sekarang ya masyarakat itu masih ada beberapa yang sulit menerima, maksudnya bisa menyaring informasi apakah ini hoax atau tidak. Secara mengudara kita harus memperlebar jaringan kolaborasi. Jadi membangun kemitraan-kemitraan media digital dengan pegiat, dengan komunitas apapun, dengan media, terutama media mainstream, media berita, yang media berita kan sekarang terkonvergensi banyak memiliki ruang-ruang media digital untuk naik strategi sebetulnya.
itu harus diperkuat dan dilebarkan, diperluas dengan pihak stakeholder lainnya, adalah pihak swasta, perusahaan, pihak industri dan sebagainya. Tidak sedikit juga hoax yang menyasar terhadap isu-isu lowongan kerja palsu. Nah, kita juga harus membangun kolaborasi itu dan harus sama-sama saling mengingatkan bahwa lowongan kerja palsu itu tidak hanya merugikan si pelamar, tapi merugikan citra perusahaan itu sendiri. Artinya kita harus sama-sama aware. Paling tidak mereka harus punya kanal khusus untuk mengumumkan bahwa ini adalah hoax, bahwa ada menu untuk mengklarifikasi atau cek fakta bahwa misalkan beredarnya lowongan kerja berbasiskan link terkait dengan misalkan PT Anu adalah hoax. Itu juga untuk mengklirkan situasi supaya si pelamar itu tidak kecelek. Banyak ketipu, dan ketipunya itu kan sekarang arahannya ke pencurian ataupun penyalahgunaan data pribadi, resiko penyalahgunaan pribadi mengawali narasi hoax lowongan kerja, penyalahgunaan pribadi lewat link dengan narasi hoax bantuan sosial. Nah itu juga ya digiatkan. Jadi kalau kita hanya sendiriannya repot juga bombard hoax. Kalau mau jujur tuh lebih dahsyat daripada rudal Iran. Jadi Israel hoax tuh lebih ngeri itu serangannya begitu. Mungkin beberapa wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau berkenan saya wawancara. Terima kasih banyak. Sama ya.